segera berjumpa dengan Rasulullah tercinta dengan segala kelemahan dan sedikitnya amal yang bisa dikerjakan. Mungkin juga ada yang timbul rasa penyesalan dalam hatinya dan ingin segera bertobat atas dosa-dosa yang selama ini telah dibuatnya, dan mungkin masih banyak lagi yang terpikir oleh kita. Tapi di balik semua itu, kita semua harus menyadari bahwa pengalaman kematian pasti akan menghampiri setiap diri kita tanpa kecuali. Biasanya orang merasa tabu membicarakan kematian. Tema yang tidak menarik dibahas di bedah buku dan seminar, juga tidak menarik dibahas di meja makan keluarga, juga tidak menarik dibahas suami istri di tempat tidur, dibahas ibu dan anak di depan televisi, juga tidak menarik dibahas di gedung dewan dan di istana kepresidenan. Dimanapun tema ini, hampir setiap orang tidak tertarik untuk membahasnya, termasuk orang-orang yang sudah rajin ikut ke pengajian kita ini. Karena memang tidak ada asiknya kematian kok dibahas. Kok wis tuwek masih mati udah mati, ayo dhewe urip menikmati hidup. Masa bahas mati susah. Tapi dengan tegas Rasulullah menolak dengan sabdanya bahwa justru orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Mengapa demikian? Karena kematian itu pasti terjadi dan tidak diketahui kapan terjadinya. Bisa saja kematian itu menghampiri yang sudah berusia tua, tapi juga bisa menghampiri yang masih berusia muda. Bisa saja kematian itu menghampiri yang sakit, tapi bisa juga menghampiri yang sehat. Kita tidak akan pernah tahu kapan ketemu dengannya, tapi kita pasti tahu bahwa kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan di dunia. Yang memvonis mati dengan yang divonis mati, belum tentu yang mati duluan yang divonis, karena sama-sama tidak ada yang mati. Ada orang sedang operasi penyakit kanker yang berbahaya, tapi tidak pernah ada yang bisa memastikan bahwa dokter yang mengoperasi itu akan lebih lama hidup dibanding pasien. Tidak ada yang tahu. Banyak orang yang tergeletak sakit di rumah sakit, tapi apakah mereka umurnya lebih pendek dibanding kita yang sehat di masjid ini? Belum tentu. Mereka mungkin masih menunggu jatah waktu lama hidupnya walaupun dengan sakit, dan bisa jadi kita ada yang mati setelah pulang dari masjid ini. Jadi takut saya, karena termasuk saya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh itu tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berkeluh kesah dan frustasi dalam hidup ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih bisa hidup. Siapa tahu besok, tahun depan, 5 tahun lagi, lalu banyak. Akan bisa jadi nanti malam sampai di rumah kita tidur dan tidak bangun lagi. Begitu bangun tahu-tahu sudah ketemu dengan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk bisa beramal soleh. Tapi kalau kau mati nanti malam, siapa yang bisa mencegah? Setiap orang akan menuju ke tempat di mana dia akan mati. Bahkan andaikan kita di sini, kemudian besok sudah tertulis sejak lama bahwa besok kita akan mati di Jakarta, maka malam ini kita akan berangkat ke Jakarta. Karena setiap orang akan menghampiri tempat kematiannya
dan waktu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang sehat tapi meninggal seminggu kemudian. Betapa banyak orang-orang yang hari ini tertawa, terbahak-bahak karena memang pekerjaannya jadi pelawak, kemudian besok paginya mati. Bahkan ada yang mati dalam kondisi tertawa. Antara yang nonton sepak bola dengan yang main sepak bola tidak diketahui kapan mati. Ada tayangan judulnya tendangan terakhir. Habis tendang, kemudian dia salto-salto seperti ayam habis disembelih, ternyata mati. Maka manfaatkanlah waktu yang tersisa ini untuk memberikan yang terbaik. Jangan siapkan untuk diri saya dan untuk semuanya. Ucapkanlah hanya yang terbaik, berbuatlah hanya yang terbaik, berpikirlah hanya yang terbaik, dan beramallah hanya yang terbaik. Bila kita rindu berjumpa dengan Allah dan Rasulullah SAW di surga kelak, maka lewatilah usia yang masih ada ini dengan hal-hal yang positif sebelum semuanya terlambat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha 'alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati oleh Allah. Semua orang akan mengakhiri hidupnya, tapi bagaimana mereka mengakhirinya bergantung kepada apa yang kita upayakan. Kematian kita tidak pernah tahu, tapi dengan cara apa kita mau mati, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berikhtiar di dalamnya. Bila kita membaca media yang menyebutkan ada seorang penjahat yang tewas ditembak, ditembus timah panas, maka bisa dikatakan orang tersebut telah menuliskan namanya dengan tinta hitam. Dan sebaliknya, ketika media menyebutkan ada seorang pahlawan, ada seorang mujahid yang meninggal di medan perang, atau orang yang soleh yang meninggal di tempat tidurnya, maka sesungguhnya orang tersebut telah menuliskan namanya dengan tinta emas. Orang yang menuliskan namanya dengan tinta hitam akan terus dikenal sebagai orang yang jahat. Al-Quran telah menyebutkan beberapa nama sebagai contoh untuk manusia setelahnya. Orang-orang yang telah menorehkan tinta hitam dalam hidupnya, kemudian dikenang oleh seluruh manusia sampai hari kiamat betapa jahatnya mereka, betapa dolimnya mereka. Orang-orang semacam Fir'aun, Namrud, kaumnya Nabi Lut, Qarun, Abu Lahab, dan lain-lain, Kan'an, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, dan sebagainya, telah menuliskan tinta hitam atas namanya sendiri yang kemudian dikenal oleh manusia setelahnya sebagai tokoh-tokoh dunia hitam. Begitu mendengar nama mereka disebut, setiap orang akan langsung membayangkan perbuatan jahat mereka terdahulu.
Saat orang-orang mendengar nama mereka disebut, maka yang pertama kali terbayang adalah kejelekannya, kejahatannya, kebakilannya, kekafirannya, dan kesyirikannya. Tapi bagi orang yang menuliskan namanya dengan tinta emas, akan terus dikenang sebagai orang yang baik dan berjasa, sebagaimana mereka sepanjang masa sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan lebih banyak nama orang-orang baik, orang-orang soleh, para rasul, para nabi, dan yang lainnya, termasuk Rasulullah SAW yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh dan teladan terbaik dalam sebuah kebaikan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, betapa beruntung orang-orang yang telah menorehkan kenangan emas dalam benak banyak orang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini? Kira-kira nanti kita akan menorehkan nama kita dengan tinta hitam ataukah dengan tinta emas? Dan jangan terlalu percaya diri. Aku kan harus ngaji, nanti pasti matinya husnul khotimah. Tidak bisa begitu. Sebelum kita mati, belum bisa dipastikan. Sebagaimana di luar sana, anak-anak muda yang anak-anak pan di jalanan yang hitam-hitam dengan rambut ribu, dengan sepatu lucu-lucu, dengan nanti di sana sini. Sebelum mereka mati, juga belum bisa kita pastikan bahwa mereka ahli neraka, karena bisa jadi mereka akan bertobat 5 tahun sebelum mereka mati, bisa jadi mereka akan bertobat 1 tahun sebelum mereka mati, dan kita juga masih berpeluang sebaliknya. Namun begitu, semua kita dijaga oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah di jalan Islam, di jalan iman ini. Yang terakhir saya mengajak untuk mengenang salah seorang sahabat Rasulullah beserta istrinya yang bernama Nasibah. Saat itu Nasibah tengah berada di dapur dan suaminya sakit sedang beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh, dan Nasibah menebak itu pasti tentara musuh. Dan memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Ini menjelang terjadinya perang Uhud. Dengan segera Nasibah meninggalkan apa yang sedang dikerjakannya di dapur, kemudian segera ke kamar. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dibangunkan. Suamiku sayang, bangun. Suaminya bangun, kemudian Nasibah berkata, aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir telah bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Said yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal, mengapa bukan ia yang mendengar suara itu, tapi istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya, dan sewaktu ia sudah berada di punggung kuda, Nasibah, istrinya yang tercinta, menghampiri